Tahukah Anda bahwa 1 dari 4 anak di Indonesia mengalami stunting? Data stunting di dunia menurut WHO mencapai 22% atau sebanyak 149,2 juta jiwa pada tahun 2020. Sedangkan menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, angka stunting di Indonesia mencapai 21,5% dengan provinsi yang memiliki angka stunting tertinggi, yaitu 39,4% di Papua Tengah. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka sebesar 21,6%. Serta angka stunting di Indonesia juga turun dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, stunting masih tetap menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, stunting dianggap sebagai terhambatnya pertumbuhan fisik pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar yang ditetapkan. Namun, stunting bukan hanya sekedar masalah tinggi badan anak yang kurang, tetapi juga mencerminkan kurangnya nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sehingga tumbuh kembang anak menjadi terhambat. Anak-anak yang mengalami stunting beresiko tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan, termasuk rentan terhadap infeksi dan penyakit, gangguan perkembangan otak yang berdampak kepada kemampuan konsentrasi dan belajar, serta cenderung kurang percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain, sehingga akan berdampak pada kualitas hidupnya di masa depan. Akan tetapi, stunting dapat dicegah sedini mungkin dengan upaya pencegahan yang akan dijelaskan pada video ini. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi yang berlangsung lama, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan anak seusianya dan beresiko mengalami gangguan perkembangan fisik, kognitif, serta kesehatan jangka panjang. Adapun penyebab utama stunting, yang pertama kekurangan gizi penting seperti protein, mikronutrien yang dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan dari otak anak. Yang kedua ada infeksi yang berulang seperti penyakit diare, malaria, atau infeksi cacing yang dapat menghambat penyerapan nutrisi dan juga pertumbuhan anak. Yang ketiga ada sanitasi dan kebersihan yang buruk. Lingkungan yang tidak higienis meningkatkan risiko infeksi dan penyakit yang dapat berdampak pada pertumbuhan anak. Yang keempat, ada status gizi ibu. Apabila kondisi ibu buruk seperti anemia atau kekurangan gizi yang kronis selama kehamilan, maka akan memengaruhi perkembangan janin. Yang terakhir, kemiskinan dan akses yang terbatas. Faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, keterbatasan akses ke pangan yang bergizi, serta layanan kesehatan menjadi salah satu penyebab utama dari stunting. Adapun gejala stunting pada anak, yang pertama, tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Yang kedua, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif. Yang ketiga, tubuh terlihat proporsional tetapi pendek. Yang keempat, rentan sakit karena daya tahan tubuh yang rendah. Dan yang kelima, nafsu makan rendah dan pertumbuhan gigi lambat. Gejala stunting seringkali tidak terlihat jelas pada awalnya. Oleh karena itu, pemantauan rutin pertumbuhan anak sangatlah penting untuk mencegah dari stunting. Peran perawat sangat penting, mulai dari memberikan edukasi kepada ibu hamil hingga memantau pertumbuhan anak di posyandu. Perawat memiliki peran yang krusial dalam mendukung kesehatan ibu dan anak melalui berbagai layanan yang komprehensif. Dalam pelayanan kehamilan, perawat memberikan edukasi tentang nutrisi seimbang, perawatan kehamilan, dan persiapan persalinan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Setelah kelahiran, perawat berperan aktif di posyandu dengan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak melalui pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Mereka juga memberikan layanan imunisasi sesuai jadwal dan edukasi tentang MPASI kepada para ibu. Perawat juga melakukan deteksi dini terhadap masalah kesehatan atau keterlambatan tumbuh kembang anak, sehingga intervensi dapat segera diberikan bila diperlukan.
Melalui peran-peran ini, perawat menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Penyuluhan di level masyarakat memegang peranan yang sangat vital untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesehatan. Tugas kesehatan masyarakat dalam konteks ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program kesehatan termasuk pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap individu menerima pelayanan yang memadai. Kesehatan masyarakat melakukan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kerjasama ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan anak, pelayanan kesehatan yang optimal tersedia, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak dapat diperkuat. Selain nutrisi, perhatian emosional juga penting. Anak yang merasa dicintai cenderung memiliki pola makan lebih baik. Maka, pastikan anak tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang. Stunting adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Namun, kita semua dapat berperan dalam pencegahannya. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini ke keluarga, teman, dan tetangga. Ajak mereka juga untuk mengunjungi posyandu terdekat agar anak-anak kita dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas. Untuk informasi lebih lanjut tentang stunting, kunjungi website yang tertera. Mari bersama-sama cegah stunting dan wujudkan generasi yang lebih baik. Cegah stunting bersama, ibu hebat, anak hebat, bangsa kuat. Mari kita bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan yang terbaik bagi generasi masa depan. Hal ini dapat dimulai dengan memenuhi kebutuhan gizi yang cukup, menerapkan pola asuh yang baik, dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang anak.